Tiga. Selamat sore teman-teman dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsumsi alkohol oleh penduduk di atas 15 tahun. Kami terdiri dari saya sendiri, Kintan Kinari, dan Seren Wulan Levita, Zara Kainur, Ines Clarista, dan Rasya. Jadi latar belakang dari permasalahan kami ini yaitu berdasarkan Riskesdas 2007, jumlah pengkonsumsi alkohol di seluruh Indonesia mencapai 4,6% dan jumlah terbanyak minum alkohol adalah usia produktif pada usia 15 hingga 34 tahun, yakni sebesar 6,7%. Konsumsi alkohol di kalangan remaja anak jalanan ini merupakan masalah kesehatan yang cukup serius karena minuman alkohol berdampak negatif bagi pihak internal, keluarga, dan sikap dirinya, maupun bagi pihak eksternal dari teman sebaya dan lingkungannya. Konsumsi alkohol atau alkoholisme merupakan sebuah penyakit masyarakat yang disebabkan adanya kebiasaan meminum minuman keras. Hal ini menjadi masalah besar bagi pemerintah karena pecandu alkohol mengalami peningkatan dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Beberapa masalah yang dapat ditimbulkan seperti perkelahian, tindakan asusila, premanisme, serta masalah sosial lainnya. Alasan konsumsi alkohol dari sikap solidaritas, pelarian diri, coba-coba, tekanan, dan pergaulan. Pernyataan masalah atau problem statement. Berdasarkan data yang diperoleh, penduduk yang lebih banyak mengonsumsi alkohol adalah penduduk di pedesaan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti belum berkembangnya pemikiran ke arah yang lebih modern, rendahnya pemikiran akan pentingnya pendidikan, butuhnya solusi tanpa harus bertindak, serta kebiasaan buruk yang masih berkembang. Tingkat konsumsi alkohol di kota cenderung lebih rendah karena masyarakat perkotaan telah mengerti buruknya alkohol, serta sudah memiliki pemikiran yang lebih maju. Seiring dengan perkembangannya zaman, tingkat konsumsi alkohol di desa mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan internet sudah mulai menyebar di pedesaan dan mempengaruhi pemikiran masyarakat di desa. Keadaan ini harus terus ditingkatkan agar angka konsumsi alkohol semakin menurun dan tentunya diimbangi dengan kegiatan-kegiatan positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ines. Oke, next. Pernyataan masalah atau problem statement. Di Indonesia yaitu lebih tingginya konsumsi alkohol di pedesaan dibanding di perkotaan mengalami perselisihan sekitar 0,44%. Kemudian rendahnya pemikiran akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya membutuhkan solusi tanpa harus bertindak. Kemudian kebiasaan buruk yang masih berkembang. Dan yang terakhir belum berkembangnya pemikiran ke arah yang lebih modern. Next. Selanjutnya adalah data dan analisis. Klasifikasi pertama di perkotaan pada tahun 2018 terdapat 0,28, selanjutnya di tahun 2019 terdapat 0,23, dan di tahun 2020 terdapat 0,22. Pada pedesaan, pada tahun 2018 terdapat 0,72, pada tahun 2019 terdapat 0,64, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 0,61. Selanjutnya di perkotaan dan pedesaan pada tahun 2018 terdapat 0,48, pada tahun 2019 terdapat 0,41, dan pada tahun 2020 terdapat 0,39. Penduduk di pedesaan cenderung mengonsumsi alkohol secara aktif, namun kondisi ini terus-menerus mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni 0,72 pada tahun 2018 dan sebagainya seperti yang saya sudah sebutkan di atas. Penduduk di perkotaan juga mengalami hal yang sama, yakni penurunan konsumsi alkohol oleh penduduk setiap tahunnya, yakni 0,28 pada tahun 2018 dan selanjutnya. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa konsumsi alkohol oleh penduduk Indonesia telah mengalami penurunan. Walaupun tidak turun secara drastis, namun data menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa penduduk telah memahami bahaya dari alkohol dan perlahan menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Solusi yang diusulkan.
Yang pertama adalah menindaklanjuti pedagang yang menyediakan alkohol, lalu mengadakan pelatihan atau pemberdayaan kepada masyarakat, lalu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bahaya alkohol, yang terakhir memperbanyak kegiatan sosial. Selanjutnya kami akan mempresentasikan infografik kami. 3. Ini ada infografik yang telah kami buat. Yang pertama ada problem statement, yaitu masyarakat cenderung belum memiliki perkembangan pemikiran ke arah yang lebih modern. Lalu masih terdapat banyak pemikiran yang menganggap rendah akan pentingnya pendidikan. Lalu masyarakat membutuhkan solusi tanpa adanya tindakan. Lalu adanya kebiasaan buruk yang masih berkembang. Dan terakhir, Indonesia memiliki tingkat konsumsi alkohol yang tinggi di pedesaan dibandingkan di perkotaan, mengalami perselisihan sekitar 0,44%. Yaitu ada problem background-nya, yaitu konsumsi alkohol atau alkoholisme adalah sebuah penyakit masyarakat yang disebabkan adanya kebiasaan meminum minuman keras. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya masyarakat yang berada di lingkungan tertentu memiliki kebiasaan meminum alkohol yang juga telah mempengaruhi para remaja. Alkoholisme menjadi sebuah masalah sosial dan menyebabkan peningkatan kejahatan serta kekerasan di lingkungan masyarakat. Akibatnya banyak tindakan kriminal terjadi seperti perkelahian, tindakan asusila, dan premanisme. Keadaan ini berdasarkan beberapa alasan, yaitu sikap solidaritas, pelarian diri atas masalah yang dihadapi, keinginan untuk mencoba-coba, banyaknya tekanan yang dihadapi, tuntunan pergaulan, ingin menguatkan diri, ingin melupakan kekhawatiran pribadi, serta ingin melupakan masalah. Berdasarkan Riskesdas tahun 2007, jumlah mengkonsumsi alkohol di seluruh Indonesia mencapai 4,6%, dan jumlah terbanyak peminum alkohol adalah usia produktif pada usia 15-34 tahun, yakni sebesar 6,7%. Konsumsi alkohol di kalangan remaja anak jalanan ini merupakan masalah kesehatan yang cukup serius karena meminum alkohol berdampak negatif bagi pihak internal seperti keluarga dan sikap dirinya, maupun bagi pihak eksternal yaitu teman, sebaya, dan lingkungannya. Selanjutnya data dan analisis. 1. Penduduk di pedesaan cenderung mengkonsumsi alkohol secara aktif atau lebih banyak dibandingkan penduduk di perkotaan. Kedua, konsumsi alkohol oleh penduduk di pedesaan dan perkotaan mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni di pedesaan 0,72% pada tahun 2018 dan 0,64% pada tahun 2019 dan 0,61% pada tahun 2020. Sedangkan di perkotaan 0,28% pada tahun 2018, 0,23% pada tahun 2019 dan 0,22% pada tahun 2020. Yang ketiga, terjadi penurunan secara signifikan dari konsumsi alkohol oleh penduduk setiap tahun. Yang terakhir ada propose solution. Yang pertama yaitu menindaklanjuti pedagang yang menyediakan alkohol. Yang kedua, mengadakan pelatihan atau pemberdayaan kepada masyarakat. Yang keempat, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bahaya alkohol. Dan yang terakhir adalah memperbanyak kegiatan sosial. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Terima kasih.